Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita meneruskan ngaji Quran ya. Ini kan malam Kamis awal Desember, awal bulan. Silahkan Qurannya dibagikan. Kalau tidak salah surat At-Taubah ya. Ayat sabaraha Kang? Ada yang ingat ayat berapa? Ayat 48, ayat 50 itu berapa? Pak Haji Jun biasanya yang tahu ya. Pak Junnya nggak ada ya. Surat Taubah, surat At-Taubah. Intusibka musibati. Ayat 51 ya. Betul enggak? Coba ada yang ingat enggak? Ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu. Kita baca satu ain sampai 59. Satu ain ini panjang. Iya. Udah ketemu Ustaz. Ayat 51. Insyaallah benar. Lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat ya. Silakan Pak Ustadz, kita dipimpin bacaannya, kita niat ibadah. Niat ibadah membaca Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi ibadah. Silakan dari qul la yusibana illa ma kataballah. Ya, juz ke-10.
بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا وفتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم
أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو
يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ayat-ayat ini masih meneruskan menerangkan orang-orang yang munafik yang ada di sekitar Rasulullah ketika menghadapi perjuangan berat, antara lain harus berperang dengan jiwa dan raga, dengan harta juga, harta, jiwa dan raga. Maka sikap manusia, sikap sahabat, sikap orang-orang sekitar itu berbeda-beda. Ada yang selalu siap karena imannya sudah kuat, ada yang banyak alasan macam-macam.
menunjukkan imannya belum kuat. Ayat terakhir yang bulan lampau kita baca adalah mereka mengatakan intusibka hasanatun tasuhum. Allah menceritakan tentang mereka. Jika menimpa kepadamu Muhammad kebaikan, kemenangan, orang munafik itu tidak suka. Wa intusibka musibatun, jika menimpa kekalahan, yaqulu, mereka ngomong, qad akhadna amrona min qablu. Kami sudah bilang dari awal ya, bahwa tidak usah perang segala. Wa yatawallaw wa hum farihun. Lalu mereka berpaling dengan senang hati karena Rasulullah mengalami kesulitan. Ini hati orang-orang munafik terhadap perjuangan Rasulullah. Karena orang munafik itu hatinya sebetulnya tidak beriman, cuman lahiriahnya bergabung dengan Rasulullah, hanya mencari selamat saja. Nah, ini gambaran terhadap apa yang terjadi dalam baik berkaitan dalam peperangan, menang, kalah, musibah, untung dan sebagainya, sesungguhnya semua ada dalam genggaman Allah. Maka menghadapi orang-orang munafik yang tadi, kalau sedang menang, hati mereka tidak suka. Kalau sedang Rasul kesulitan, mereka suka. Sulit atau menang, seluruhnya di tangan Allah. Maka Rasul disuruh mengucapkan kata-kata tentang prinsip ini. Kun, katakan oleh kaum Muhammad. Qul, katakan oleh kaum Muhammad. La yusibana, lan tidak akan, yusibana, menimpa kepada kami, illa, kecuali, ma, ketetapan atau perkara, kataba, yang telah menetapkan siapa Allah lana, bagi kami. Jadi katakan apapun yang menimpa kami sesungguhnya ada pada ketetapan Allah. Huwa, dialah Allah, maulana, pelindung kita, pelindung kami. Wa 'alallah, dan kepada Allah, faliyatawakkal, hendaklah bertawakal, al-mu'minun, orang-orang beriman. Jadi manusia hanya disuruh berjuang, berikhtiar, keputusannya di tangan Allah. Itu pasti. Ketika kita menyerahkan keputusan kepada Allah setelah berikhtiar, namanya tawakal. Kalau Bapak suka wirid ayat 7, ini ayat pertama dari ayat 7. Ada yang suka wirid ayat 5, ayat 7, ayat 15. Ya, itu wiridan sebahagian orang ya. Ada yang suka wirid ayat 5. Itu dipilih dalam Quran itu ada satu ayat yang huruf qafnya ada 10. Ternyata seluruh Quran ada 5. Dikumpulin tuh, diwiridkan. Ada yang suka wirid ayat 7. Ini ayat pertamanya dari ayat 7. Ada yang suka wirid ayat 15. Nah, itu sebetulnya pilihan para ulama lah. Tapi memang kalau diperhatikan pilihan itu ayat-ayat yang ada apa ya, ada inspirasi yang sangat kuat. Nah, ini salah satu inspirasi di mana kita menghadapi perjuangan, sungguh-sungguh berjuang, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sama dengan idza azamta fatawakkal Allah. Berjuang sungguh-sungguh, lalu hasilnya di tangan Allah. Kalau tidak berjuang dulu, bukan tawakal itu namanya. Kita pasrah aja, itu namanya tidak tawakal. Harus ada perjuangan dulu, maksimal, nanti hasilnya serahkan kepada. Itulah orang mukmin mesti begitu. Maka kalimat yang terakhir, wa 'alallah faliyatawakkalil mu'minun. Kepada Allah lah orang mukmin itu bertawakal. Terus menghadapi orang-orang yang tadi yang munafik itu gimana? Dan orang-orang kafir yang menjadi musuh zaman Rasulullah gimana? Qul, katakan oleh engkau Muhammad, hal tarabbasu nabina illa ihdal husnayain.
Katakan oleh engkau Muhammad, hal tarabbasuna, tidaklah kalian menunggu-nunggu, tidaklah menunggu-nunggu bina bagi kami, illa kecuali ihdal husnayain. Dalam berjuang, terutama ini sedang bicara tentang perjuangan fisik, perang fisik, tidaklah ditunggu-tunggu bagi kami orang mukmin dalam berperang illa kecuali ihdal husnayain, salah satu dari dua kebaikan. Jadi orang perang itu, orang berjuang fisabilillah itu pasti dapat kebaikan. Lalu kebaikannya salah satu dari yang dua. Apa itu? Merdeka atau mati. Nah, itu waktu dulu kita mengusir penjajah gitu. Cuma dua. Indonesia merdeka atau kami pejuangnya mati sebagai pahlawan. Itu Indonesia dalam konteks Indonesia. Dalam konteks perang zaman Rasulullah itu Sayyidina Ali itu ish kariman au mut syahidan. Pilihannya dua. Ish kariman, kita hidup mulia, kita merdeka, tidak dijajah, bisa ngatur sendiri, itu namanya mulia. Ish kariman. Kalau tidak itu dicapai, kita berjuang mati, matinya sebagai syahid. Nah, sebetulnya itu setahu saya itu Bung Tomo itu merdeka atau mati. Nah, itu dari kata-kata Sayyidina Ali itu ish kariman au mut syahidan. Pejuang-pejuang Islam itu dua pilihannya, dua-duanya baik. Maka dikatakan ihdal husnayain, salah satu dari yang dua itu pasti dapat. Ya, kalau menang jadi mulia, kalau mati masuk surga. Dua-duanya baik sebagai syahid ya. Jadi para pejuang Islam itu tidak pernah kecil hati, tidak pernah luntur ya semangatnya itu. Kalau betul-betul beriman kepada Allah. Begitu para sahabat dulu berjuang dengan Rasulullah ya. Wa nahnu natarabbasu bikum. Nah, sementara orang kafir gimana nih? Lawan gimana? Kalau kita ini orang beriman, perang di jalan kebenaran itu menunggu salah satu dari dua kebaikan, menang, mulia, kalah, mati, masuk surga. Kalau mereka gimana? Wa nahnu, dan kami, natarabbasu bikum, menunggu kalian. Nah, kalau kalian orang kafir gimana nih? Kita perang melawan orang kafir, kita mah menunggu mulia atau surga. Kalau orang kafir gimana? Natarabbasu bikum, kami tunggu kalian ayyusibakumullah, menimpa kepada kalian bi'azabin, dengan azab. Orang kafir itu pilihannya juga dua, tapi dua-duanya azab. Kalau orang mukmin dua-duanya baik. Menang, kita merdeka. Meninggal, mati syahid. Dua-duanya baik. Kalau orang kafir, dua-duanya buruk. Apa itu? Azab min indihi, azab dari Allah, wa bi aidina, atau azab lewat tangan kami. Kata orang beriman nih. Apa azab lewat Allah? Jadi hari kiamat pasti diazab lah. Atau diazab seperti umat-umat terdahulu di dunia. Atau azab dengan tangan kami, biaidina, apa? Kalah perang. Jadi kalah perang seperti perang Badar, orang kafir itu hina, azab itu. Tapi lewat tangan-tangan orang beriman. Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Nah, itu kalah, dibantai, dimasukkan ke dalam kuburan massal. Kekalahan itu azab sebetulnya dari Allah, cuman lewat tangan orang beriman. Orang berimannya menang perangnya, gitu ya. Jadi hakikat perang tuh begitu. Ya, saya jadi masih ingat waktu masih aktif di FPI saya. Itu kalau mau, kan saya sudah bilang ada prosedur itu di FPI itu, nggak main libas aja. Kalau ada tempat maksiat, saya kan masuk ke FPI bareng sama Ustadz Amin Sardi ini.
Saya tahu, saya mesti nyimpen catatannya itu. Tahun 2000 itu berdiri FPI di situ. Saya masuk Dewan Suro, ada nama Pak Ustadz Amin Sardi, tapi belum kenal. Ada Ustadz Amin Sardi, ada Ustadz Ibnu Usman, ada Edi apa tuh tukang demo itu yang dekat rumah sakit Sari Asi masuk ke dalam itu apa tuh? Itu orang Cina itu. Edi apa namanya? Itu tukang demo itu. Tuh, saya ada Ustadz Amin Sardi ada itu. Nah, orang masih nyimpen catatannya sampai sekarang, tapi ngilang nih, entah kemana dia. Nah, itu gimana kalau mau membubarkan tempat maksiat itu ada prosedur. Kalau ada tempat maksiat legal tuh dapat izin dari pemerintah, kita kirim surat pemerintahnya yang ngasih izinnya. Tempat maksiat kok dikasih izin, cabut izinnya tuh. Gitu, EPI ngomong gitu. Yang ngasih izinnya siapa? Pemda nih. Tulis ke Pemda. Lalu tembusannya ke DPRD, ke Kodim, ke Polres. Kirim tembusan. Kalau tidak juga diberhentikan, tidak ditutup juga. Misalnya surat pertama tuh, tunggu sebulan. Surat kedua, surat ketiga, kalau ketiga udah kita libas saja. Gitu. Nah, kalau tidak ada izin yang dikirim itu tempatnya, tembusannya ke pemerintah. Sama itu. Enggak main libas saja. Nah, sekarang ceritanya enggak ditutup-tutup nih, dilibas sama kita nih. Terjadilah apa? Pertempuran. Dengan siapa? Dengan preman. Karena mereka biasanya itu punya preman itu. Backingnya itu para preman itu. Tempat maksiat itu ada backingnya. Terjadilah serbuan kita FPI lawan preman. Lalu kita gimana bilang kepada laskar ini? Coba lihat. Yang membela neraka seperti itu beraninya. Kita membela surga, masa kalah berani? Gitu. Kita mah ahadits husnayain. Menang kalah kita mah dapat kebaikan dari Allah. Tapi mereka menang kalah neraka mereka. Membela kejahatan, membela kemaksiatan. Nah, gitu Pak. Itu kecil-kecilan lah, kecil-kecilan. Zaman Rasulullah itu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu begitu. Maka pasukan Rasul itu kalau tidak munafik, wah beraninya luar biasa itu. Karena janjinya surga atau kemenangan atau syahid. Gitu ya. Jadi ceritanya begitu. Nah, jadi ini ayat itu menunjukkan semangat tadi, semangat berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu. Nah, katakanlah kepada mereka, kami tunggu dah. Ya, fatarabbasu. Tunggu juga oleh kalian. Inna sungguhnya kami ma'akum beserta kalian mutarabbisun, sama-sama nunggu hasilnya. Hasil perjuangan, pertempuran, perlawanan antara yang membela kebenaran dengan membela kebatilan. Hasilnya apa? Kita tunggu saja. Tapi orang yang berjuang di jalan hak dan kebenaran itu pasti kebaikan. Dua kebaikan, salah satu dari dua kebaikan. Ini ayat perjuangan nih Pak. Ya, perjuangan orang yang berjuang. Kalau kita mengimani ini dari ayat 51 dan 52 kita mantap itu nggak pernah mundur dalam perjuangan karena ada restu, ada dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan orang kafir? Nah, orang kafir, orang munafik, mereka kan berjuang juga membela kekafirannya, membela kemunafikannya dengan segala cara. Gimana hasilnya? Nah, qul katakan oleh engkau Muhammad, anfiqu, mereka mengeluarkan dana, mereka mengeluarkan infak atau dana, tau'an dengan sukarela, au karhan atau terpaksa, la yutaqabbala minkum, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kalau ada orang munafik, padahal munafik dia turut nyumbang, katanya untuk berjuang,
tapi sebetulnya dia hatinya cuman terpaksa atau memang hanya sifatnya untuk pencitraan saja. Tidak diterima, la yutaqabbala minkum, tidak akan diterima sebagai dana infak. Innakum, sungguh kalian, kuntum, ada kalian, qauman fasiqin, karena kalian adalah orang yang fasik. Fasik itu tidak beriman sesungguhnya, ya. Wa ma manahum, tidak ada yang bisa mencegah mereka antuk bala, untuk diterima, minhum, dari mereka, nafaqatuhum, infak mereka, illa, kecuali lantaran apa? Kenapa mereka infaknya tidak diterima oleh Allah atau tidak ada gunanya? Kenapa? Ini jawabannya, illa, kecuali lantaran annahum, sungguh mereka itu kafaru billah wa birasulih, kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya. Maka semua amal yang kelihatannya baik, kalau kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, tidak ada pahala apa-apa. Ini kuncinya. Wala ya'tuna shalah, dan mereka itu juga tidak sholat. Illa, kecuali, wahum, mereka itu kusala, sholatnya malas. Jadi ini orang munafik. Di tengah Rasulullah ada orang munafik. Kadang-kadang karena takut, karena apa, ikut nyumbang nih, padahal nih hatinya tidak suka. Itu orang munafik. Kira-kira dapat pahala? Enggak. Lantaran apa? Lantaran mereka kufur. Yang kedua, kelihatan ciri-cirinya orang munafik itu. Apa? Kalau sholat malas. Ada yang malas. Ada yang suka malas sholat. Ciri orang munafik kalau sholat malas. Ya. Illa wahum kusala, kecuali mereka sholatnya itu malas. Ya malas kenapa? Karena memang tidak beriman. Lalu kenapa sholat? Kan cuman pencitraan saja. Supaya dianggap orang muslim, dianggap orang taat. Ya kalau tidak ada yang ngeliatin, ya enggak lah. Jadi berarti kalau begitu sholatnya pun malas, iya. Ciri-ciri orang malas sholat gimana kira-kira ya? Ya kalau ada orang sholat, tidak ada orang tidak sholat. Kalau sholat pun asal-asalan. Biasanya pulangnya paling duluan. Datangnya paling belakangan, pulangnya paling duluan. Itu ciri-ciri orang yang malas ya. Datangnya paling belakangan, pulangnya paling duluan. Biasanya orang namanya nggak ada rasa. Sholatnya nggak pakai perasaan. Nggak ada perasaan mendekat kepada Allah. Orang namanya formalitas doang, lahiriah doang sholatnya. Gitu. Kalau betul-betul dengan hati, sholat itu nikmat. Orang yang nikmat tuh nggak mau buru-buru pulang, Pak. Kalau yang nikmat itu maunya lama-lama. Kalau pakai perasaan. Nah, jadi orang munafik itu sholatnya itu malas, kusala itu malas ya. Kaslan itu malas itu. Saya punya teman, Pak, jemaah masjid Perum 3. Namanya Pak Kaslan. Saya dalam hati, kenapa dikasih nama Kaslan nih? Kalau bahasa Arab, Kaslan itu malas. Tapi rajin orangnya. Rajin banget itu. Saya jangan sebut mestinya ya, ntar gak enak saya. Itu namanya Pak Kaslan, tapi rajin. Saya waktu sering ngisi di masjid dia yang paling sering jemput antar itu. Saking rajinnya, tapi namanya Kaslan. Berarti bukan Kaslan bahasa Arab itu, bukan itu. Kaslan bahasa mana gitu, bahasa Jawa kali ya. Kalau bahasa Arab Kaslan itu males itu. Pak Kaslan ya. Jamaknya kusala, malas. Wala yunfiquna, dan tidaklah mereka mau infak illa wahum karihun. Infaknya terpaksa, bukan karena didorong oleh kecintaan kepada kebaikan. Terpaksa, ada pencitraan, karena memang nggak enak kalau tidak infak itu, orang pada infak, jadi itu terpaksa. Itu ciri-ciri amal ibadahnya yang sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tu'jibka amwaluhum. Nah, tentang mereka orang munafik atau orang kafir, kadang-kadang di dunianya itu seneng
banyak duitnya, triliunan, banyak kebun sawitnya, ribuan hektar. Kadang-kadang padahal dia munafik, ya. Misalnya, kadang-kadang terjadi dimanapun begitu. Lalu gimana kita melihat orang munafik, tapi hidupnya kaya raya, mewah. Kalau pergi dia pakai pesawat pribadi dia, saking kayanya. Tapi misalnya munafik, kita lihat orang gitu gimana? Seneng, kagum, kepingin kayak gitu atau gimana? Nah ini jawabannya. Fala tu'jibka amwalum, fala tu'jibka, jangan kamu kagum. Takjub itu bahasa kita kagum. Jangan kamu kagum, jangan membuat engkau kagum wahai Muhammad. Ini kan Nabi Muhammad asalnya ya. Amwaluhum, harta mereka yang banyak itu. Wala auladuhum, anak mereka yang banyak. Biasanya kalau banyak anaknya, banyak istrinya juga kali ya. Jangan kamu kagum kepada orang munafik dalam hal banyak hartanya, banyak istrinya, banyak anaknya, banyak pengikutnya. Gak usah. Bukan gak usah, gak boleh takjub ya. Innama yuridullah. Kenapa? Allah beritahu nih. Karena sesungguhnya Allah menghendaki liyu'adzibahum, untuk mengazab mereka biha, dengan sebab harta dan kekayaan serta keturunan itu, fil hayati dunya, hanya kesenangan dunia doang. Wa tazhaqu anfusuhum, lalu mereka mati diri mereka itu wahum kafirun, dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dalik. Jadi tidak usah kagum kepada orang kafir, orang munafik soal kesuksesan atau kemewahan dunianya. Jadi kita harus soal dunia mah itu mah alat untuk menuju ridho Allah. Tidak usah membuat kita kagum. Tapi memang faktanya banyak sekali orang yang kagum kepada orang kaya itu. Saya pernah ngintip orang yang ngobrol nih. Ngobrol, cerita apa nih? Cerita tentang artis. Wah, biasanya orang-orang yang setengah tua lah, setengah tua apa setengah muda. Idolanya tuh artis tuh. Wah itu, Pak, itu artis itu rumahnya mewah banget. Siapa? Pak Sahroni. Pak Sahroni, mohon maaf. Pak Sahroni bukan artis ya. Raffi Ahmad. Mewah. Yang terbayang tuh mewahnya, hebatnya. Kekayaannya sekian, Pak. Waduh, pada ngobrol itu ya. Nah, kalau cuma ngobrol nggak apa-apa sih. Tapi kalau keluar dari hati lantaran kagum soal kekayaannya, kemewahannya, hati-hati itu. Karena nilai di hadapan Allah bukan soal kaya, soal kesolehan, soal ketakwaan. Takut kalau kita nanti kagum kepada itunya, ternyata yang kita cita-citakan cuman kemewahan. Nah ini bisa mempengaruhi tentang nilai ketakwaan kita. Maka ayat ini Allah mengatakan kamu jangan kagum kepada harta mereka yang banyak, keturunan mereka yang banyak. Karena harta yang banyak itu bisa jadi sebab mereka ditambah azab oleh Allah Subhanahu di dunia. Lalu matinya kafir. Waduh. Itu yang disebut harta istidraj. Istidraj itu pemberian dari Allah, tapi oleh yang menerimanya itu malah dipakai tambah kufur kepada Allah. Azabnya tambah kenceng. Maka orang-orang zuhud biasanya sangat hati-hati dengan harta. Tidak perlulah kita tergiur oleh harta yang banyak. Yang penting kita punya harta cukup untuk bekal ibadah, bekal beramal soleh. Nggak usah melimpah macam-macam. Nanti kebanyakan susah. Saya juga mikir itu, yang ditahan di kejaksaan itu duit itu yang warnanya merah, bergepok-gepok, setinggi gini. Wah, itu ditangkap di kejaksaan mana itu? Nah, saya juga mikir, itu orang punya segitu buat apa gitu ya? Bingung saya.
kok bisa ya orang punya keinginan, punya duit segitu, buat apa gitu. Saya mah bingung Pak, dikasih segitu nggak mau saya mah. Kalau sedikit mah mau lah gitu. Sebanyak itu bingung dipakai apa. Nanti ditaruh di rumah, dirampok orang. Dibawa, dibegal juga sama orang. Ya, nggak dibawa, takut dicuri. Ah, penderitaan itu. Punya harta segitu itu ya. Nah, maka heran bisa kok orang ada yang berlebihan dalam cinta dunia seperti ini, kan fakta Pak. Ditangkapnya oleh Pak Prabowo, oleh kejaksaan, itu kan fakta Pak. Berarti ada manusia yang punya sifatnya seperti itu. Punya harta melebihi kebutuhan berlipat ganda. Kalau kita cukup butuh aja, cukup waktu butuh punya gitu ya Pak Ustadz ya. Kita pingin punya rumah punya, ya, pingin punya Alphard punya. Alphard itu apa ya? Alphard punya. Ya cukup aja lah. Pingin punya sejadah buat sholat, sarung yang enak gitu, BHS gitu. Ya nggak apa-apa lah ya gitu. Memang mau dipakai lah. Kalau selebihnya dari itu, kayaknya repot juga. Nah, jadi ini maaf saya cukupkan sampai ayat 55 dulu ya. Bahwa ayat ke-55 adalah satu pelajaran dari Allah kepada kita semua. Hati-hati jangan kagum terhadap kemewahan dunia. Bisa jadi kemewahan itu justru menjerumuskan kita. Celaka kalau sampai mati dalam kekafiran. Itu kata ayat tadi ya. Jadi kita jaga jangan karena dunia itu Rasulullah mengatakan dunia itu memang hijau. Hijau itu punya daya tarik, punya magnet kekayaan itu ya. Pinginnya itu nambah aja kekayaan itu hawa nafsu kita. Maka kita harus pandai mengendalikan. Demikian wallahu a'lam bishawab yang kita baca, mudah-mudahan bacaan jadi ibadat dan pemahamannya menjadi pedoman hidup kita, dan semoga Allah memudahkan kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.